Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah lama banget nih kita nggak podcastan lagi. Nah, episode kali ini kita kembali membahas seputar hal-hal yang melanda kaum milenial atau mungkin kaula muda. Nah, di sini kita akan bahas cinta dan nafsu. Mungkin sekarang ada yang sedang baper, atau ada yang sedang galau, atau ada yang sedang memikirkan seseorang. Nah, pembahasan podcast kali ini pas banget nih buat kamu. Pembahasan tentang cinta atau nafsu mungkin sudah sering dibahas di podcast-podcast sebelumnya. Dan ini juga dari sumber buku yang sudah saya review di video-video sebelumnya. Dari buku Come On Move On karya Teh Riri Abdillah. Perempuan itu baperan, digombalin dikit takluk, dibaikin dikit terenyuh. Bukan karena dia gampangan, tapi karena itu emang fitrahnya dia sebagai seorang perempuan. Nah, kalau bapernya setelah menikah, maka suaminya beruntung dapetin dia. Suami menggoda sedikit, dia tersenyum. Suami melucu sedikit, dia tertawa. Menyenangkan suami yang mencoba mengambil hatinya. Tapi masalahnya, pergaulan zaman now itu ngeri banget. Kalau misalnya kita nggak pacaran, dianggap nggak laku. Kalau misalnya nggak pacaran, dianggap kuper. Padahal kalau nggak pacaran itu hebat banget. Tahan dengan godaan setan yang selalu mencoba membuat kita keblinger. Harusnya jomblo itu disebut makhluk super kuat, bukan makhluk lemah sekarat yang kehausan kasih sayang. Sebetulnya emang haus kasih sayang sih, biarpun ada jomblo yang sok-sokan kuat. Tapi lubuk hati terdalamnya dia pasti juga pengen segera menikah. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, kita wajib mengapresiasi kekuatan dia karena telah berhasil menahan nafsu syahwatnya biar nggak pacaran. Sabar menanti jodoh itu hingga halal. Gak usahlah terpengaruh dengan pergaulan. Gak apa-apa kok gak pacaran, kamu hebat. Karena kalau pacaran, perempuan itu paling merasakan dampak kerugian. Baru pacaran diajak pegangan, raba-raba lalu ciuman. Jalan sekian bulan diajak ke atas ranjang. Bilangnya sebagai pembuktian perasaan. Jangan tertipu muslihat lelaki wahai kalian kaum perempuan. Mereka emang manis sewaktu menggoda. Berbagai macam pujian yang ingin kamu dengar, dia obral dengan mudahnya. Hingga kamu takluk padanya. Dia pura-pura berkorban, menuruti segala perintah dan menjauhi apa yang kamu larang. Posisi kamu saat itu udah kayak Tuhan. Disuruh ngapain aja dia nurut. Dibantah, dimarahi, dia diam, dan tak berkutik. Luluhlah hatimu oleh sikapnya hingga kamu menyimpulkan, ya Allah dia baik banget, mau berkorban apa aja buat aku. Dia mau aku suruh, dia nurut gak mau ngerokok lagi, dia mau sholat ke masjid, bahkan aku omelin sekalipun dia cuma dengerin aja. Padahal belum tentu di belakangmu dia begitu. Tapi kamu gak tahu, kamu terlanjur percaya padanya, luluh, merasa kasihan, merasa berhutang budi, merasa dia baik banget kayak malaikat. Karena hatimu yang lembut itu luluh, akhirnya kamu memberikan apa yang dia mau. Bisa jadi awalnya hanya sedikit sentuhan di pipi, lama-lama ke seluruh tubuh. Kemudian setelah dia puas, dia akan pergi begitu saja karena telah puas mendapatkan apa yang dia inginkan. Mencari mangsa baru, lalu mencampakkanmu. Apakah semua lelaki sama saja? Dalam hal nafsu, menurut saya sama. Nah, suaminya Teh Riri pernah bercerita, katanya sesolih apapun seorang lelaki, pasti memiliki godaan nafsu dalam hatinya. Ibaratnya, hewan karnivora seperti kucing dan anjing, walaupun dilatih tidak makan daging, pada akhirnya tetap akan nafsu ketika disuguhkan daging. Begitu juga lelaki, ketika mereka melihat perempuan terlihat sedikit belahannya, jiwanya bergejolak. Ketika melihat perempuan cantik lewat, hatinya berdesir hebat. Ketika melihat aurat perempuan seksi berkibar-kibar di jalanan, nafsunya tersentak sangat kuat. Kalau ada lelaki yang gak nafsu melihat perempuan, bisa jadi dia gak normal dan punya kelainan. Penyuka sesama jenis atau memang sudah terlalu sering melihat aurat perempuan. Itulah sebabnya kenapa obrolan lelaki gak jauh-jauh dari seks dan membicarakan perempuan. Meskipun kelihatannya anteng di depan kita. Tapi di depan sesama lelakinya, bicaranya seringkali vulgar. Kecuali lelaki yang solih dan menjaga dirinya. Coba tanyakan ke teman lelakimu yang mereka punya grup WhatsApp sendiri dengan sesama lelaki. Atau tanya obrolan apa aja yang sering mereka bahas di saat bertatap muka selain bola. Jawabannya seringkali membahas perempuan. Begitulah sejatinya lelaki, apalagi jika melihat perempuan seksi yang terbuka auratnya, bisa deg-degan gak karuan. Dan itu normal saja. Justru lelaki itu gak normal kalau gak tertarik dengan perempuan.
Hanya saja ada lelaki solih yang bisa menjaga diri dan pandangannya, dan ada lelaki yang tak sanggup menahan lalu melampiaskan sembarangan nafsu syahwatnya. Maka jaga dan lindungi diri kita. Sebagian dari kita pasti pernah hilaf. Bertaubatlah jika kita mampu menjaga diri, bersyukur, dan bertahanlah. Semangat solihah, yuk jaga diri kita dari kemaksiatan dan jangan sampai mendekati zina.